Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang analisis protein pada makanan ya. Protein merupakan salah satu makronutrien pada makanan ya, selain karbohidrat dan lemak. Dan memang protein ini zat yang dibutuhkan oleh manusia ya untuk tumbuh, untuk ya memperbaiki sel-sel, sehingga memang harus ada pada makanan ya. Nah, protein ini secara umum dia digunakan sebagai, ada disebut sebagai zat pembangun atau penyusun, karena memang sel-sel tubuh kita ini penyusun utamanya adalah salah satunya protein. Mulai dari sel yang kecil, yang larut ya seperti sel darah, sampai dengan jaringan-jaringan. Ini semuanya penyusunnya adalah dari protein. Nah, karena itu kenapa kita memerlukan protein, karena kan selama manusia itu hidup dia akan sel akan mengalami kerusakan tergantung jenis selnya, maka begitu sel kemudian rusak dibongkar oleh tubuh kita ya, dia menjadi amonia ya, menjadi zat yang lebih kecil, maka diperlukan protein untuk mengganti sel yang baru ya. Apalagi kalau di masa-masa pertumbuhan seperti remaja ya, anak-anak dan remaja itu sangat membutuhkan protein. Nah, energinya adalah sama dengan karbohidrat, yaitu 4 kilokalori per gram untuk protein. Kemudian protein di sini merupakan makromolekul ya, dengan berat molekul yang cukup besar ya. Dan nanti kita bagi, ada bermacam-macam, ada golongan protein-protein yang larut air, ada juga yang tidak larut air ya pada makanan, tapi nanti akan dicerna oleh tubuh ya, untuk menghasilkan protein, meskipun tidak 100% semua protein itu bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, protein ini merupakan suatu polimer di mana monomernya adalah asam-asam amino, nanti kita pelajari juga ya. Kemudian protein ini dapat dibedakan berdasarkan kelarutan ya. Ini kalau kemudian kita lakukan satu analisis, kita kan harus melakukan preparasi, maka ada beberapa jenis pelarut yang sesuai dengan protein. Ada juga yang tidak larut, contohnya kolagen, keratin, beberapa jenis lipoprotein, beberapa jenis metaloprotein ya. Itu yang memang tidak mudah larut pada air, sehingga nanti ya kita mendapatkan makanannya ya padat, ya sumber proteinnya dia mungkin padat. Analisis protein dihubungkan dengan nilai gizi, ya meliputi kadar protein total, jenis dari protein, sampai dengan jenis atau macam dari asam amino. Nah, sehingga memang manusia ini memang harus makan yang seimbang. Ya, makan yang seimbang, ada beberapa jenis yang hanya terdapat pada sumber protein hewani, beberapa jenis protein dan asam amino, ada juga yang terdapat pada nabati. Nah, sehingga kita ini memang disarankan untuk makan seimbang. Sumber proteinnya harus ada protein hewani dan protein nabati. Karena kalau salah satu timbang pasti ada yang kurang. Misalnya seorang vegetarian, dia akan kekurangan beberapa jenis golongan protein-protein yang dia penting, golongan asam-asam amino juga yang penting, yang memang hanya terdapat pada jaringan-jaringan hewani. Nah, demikian pula kenapa kita membutuhkan sumber dari nabati ya, selain kemarin kita bicara serat ya kalau di karbohidrat, kemudian nanti ada vitamin mineral, juga ada beberapa protein itu yang terdapat pada sumber-sumber nabati ya. Nah, ini asam amino adalah unit terkecil atau penyusun dari protein ya. Setidaknya kita sudah mengenal 20 jenis asam amino yang berhasil diidentifikasi ya. Asam amino. Kemudian kita ke analisisnya. Jadi analisis yang sederhana kualitatif untuk protein adalah reaksi Biuret, itu untuk mengenali ikatan peptida yang ada proteinnya, yang ada pada protein. Jadi kalau makanan atau suatu sampel dia mengandung protein, itu bisa dikenali dengan reagen Biuret. Ya, nanti kalau kemudian dia berubah warna, memang terdapat protein. Kemudian untuk kuantitatif, ini ada beberapa macam. Ada yang crude protein atau protein kasar. Kenapa dikatakan protein kasar? Karena semua sumber senyawa yang mengandung N itu akan dikenali dengan metode ini. Artinya tidak hanya protein, mungkin ada asam amino, mungkin juga sisa-sisa dari fertilizer ya, atau pupuk seperti urea dan sebagainya. Nah, itu yang masih bisa dikenali dengan metode ini. Kemudian juga ada macam proteinnya,
Dan ada juga macam dan jumlah atau kandungan dari asam amino. Ya, karena kita mengenal ada asam amino esensial dan non esensial. Nah, ini pentingnya kita makan bervariasi. Ya, bervariasi. Selain orang tuh biasanya bosan kalau makan itu saja ya. Seorang misalnya sangat suka makan ayam, tapi kalau tiap hari mungkin bosan. Makanya bervariasi dan sumber tadi juga ada seimbang, protein hewani, protein nabati. Nah, ini untuk uji kualitatifnya ya. Jadi kalau untuk pada biuret ini reaksi sederhananya atau reaksi singkatnya, dia mengenali ikatan peptida yang ada pada protein akan menghasilkan warna biru, biru lembayung begitu ya. Kemudian ada reaksi Milon, ini menggunakan Hg nitrat, jarang digunakan nih, jadi reagen-reagen menggunakan Hg menghasilkan warna merah. Ya, jadi reaksi antara gugus fenol pada asam aminotirosin ya. Kemudian ninhidrin ini juga yang umum digunakan jika ada sampel yang mengandung protein, dikenali ikatan peptidanya maka akan menghasilkan warna biru dengan bereaksi ninhidrin. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi menghasilkan kenapa dia menghasilkan warna biru ya. Kemudian ini uji Milonnya tadi ya. Uji Milon ini mengenali tirosin ya. Nah, kemudian kita ke prosedur untuk analisis kuantitatif ya. Karena jumlah protein pada sampel-sampel bahan makan itu cukup tinggi ya. Relatif dia memang tinggi. Jadi sebenarnya hampir semua bahan makanan ya ini memang ada proteinnya, tapi kita mengenal yang menjadi sumber protein. Kalau misalnya pada hewani ya daging-dagingan, telur, kemudian susu. Kalau pada nabati yang tinggi proteinnya misalnya kacang-kacangan, kemudian beberapa mungkin jenis sayur yang memang dia punya polong-polong itu juga dia lebih tinggi. Nah, sehingga metode Gildan ini sampai sekarang masih relevan. Ini metodenya kan sebenarnya basicnya titrasi. Sangat sederhana ya. Namun masih layak digunakan. Nanti kita analisis ya bagaimana kekurangan dan kelebihannya prosedur ini. Nah, ada dua metode Gildan. Ini yang sebenarnya prinsipnya sama, namun yang berbeda adalah jenis dari asam yang digunakan untuk menangkap hasil destruksi ya. Jadi yang pertama di sini sampel yang mengandung protein ini dimasukkan ke dalam label Gildan, kemudian ditambahkan dengan asam dengan kalium sulfat dan peroksida ini bisa merkuri oksida tapi ini bisa dihilangkan ya, jadi merkuri biasanya tidak lagi digunakan di dalam suasananya asam sulfat. Jadi fungsi asam sulfat adalah menghidrolisis, dia asam pekat, sementara kalium sulfat kemudian di sini ada logam ya, ini digunakan sebagai katalis. Nah, karena sampel biasanya dia padat, maka dilakukan proses destruksi sampai sampelnya hancur dan berwarna dan jernih. Berwarna boleh, mungkin dia berwarna coklat muda atau kuning muda, tetapi dia harus jernih. Nah, apa yang terjadi ketika dilakukan hidrolisis? Maka protein ini akan tahapannya akan terputus ikatan peptida menjadi asam aminonya akan terdestruksi atau terhidrolisis lanjut menjadi amonia ya. Jadi nanti amonia. Nah, kita nanti akan kapan dihentikan proses destruksi apabila pada sampel tadi yang misalnya sampel kita padatan begitu ya. Dia sudah pada labu Gildannya itu sudah tidak ada endapan, dia sudah jernih. Artinya kita bisa berasumsi bahwa sampel yang ada pada labu tadi dia sudah terdestruksi semuanya dan menguap. Nah, kemudian dia didestruksi dan dihubungkan dengan ini ya, dihubungkan dengan alat destilasi, ada pipa begitu ya. Ada kondensornya. Uap tadi, jadi uap tadi sini dia akan mengalami kalau dia masuk ke dalam kondensor ya, dia akan mengalami pengembunan. Ya, jadi uap kemudian kena kondensor pastikan dia suhunya turun dan akan mengembun. Nah, ketika mengembun ini langsung direaksikan dengan suatu larutan asam. Contohnya di sini adalah asam klorida. Nggak harus asam klorida, tapi yang jelas dia asam. Kenapa? Karena amonia sifatnya dia basa, sedangkan asam, ya seperti HCl ini pasti dia sifatnya asam.
Nah, jadi makanya dalam sistem destilasinya setelah Kildal ini langsung dihubungkan dengan destilasi dan dalam kondisi yang apa namanya nyambung begitu ya. Jadi terintegrasi ya, terintegrasi. Nah, nanti amonia akan bereaksi dengan HCl ya. Kapan dihentikan? Kalau tadi kapan kita hentikan destruksi memang ada panduannya, misalnya sekian jam. Tetapi juga bisa kita lihat secara fisik apabila pada labu Kildalnya dia sudah jernih. Sama juga dengan destilasi, kapan kita hentikan destilasi? Apabila sudah tidak ada yang menetes pada ujung pipa kacanya tadi ya. Jadi kemudian kalau sudah tidak ada yang menetes, asumsinya amoniaknya tadi sudah habis ya, sudah habis menguap dan mengembun dan sudah bereaksi dengan HCl. Nah, HCl di sini diberikan dia berlebih ya. Dengan cara di sini kita mengetahui ada indikator PP-nya di sini masih dia tidak berwarna ya kalau dia kondisinya asam. Nah, baru kemudian kita tunggu sampai suhu kamar ya. Sampai suhunya dingin, alat destilasinya kemudian kita ambil ya, kita ambil pada hasil destilasi yang merupakan campuran yang tadi kita punya HCl bereaksi dengan amonia. Kenapa sih kok harus destilasinya tadi harus sesegera mungkin direaksikan dengan HCl? Jadi kalau kita destilasi kan tampungannya destilatnya kosong ya, tetapi kalau pada Kildal pada destilatnya labu destilatnya tadi sudah ada HCl yang menunggu. Nah, kenapa? Karena amonia sifatnya volatil. Jadi kalau kita tunggu dia menetes sendiri tidak segera direaksikan, maka resiko kehilangan dalam bentuk uap ini sangat tinggi. Oke, kemudian amonia bereaksi dengan HCl, di mana HCl-nya berlebih. Tahapan selanjutnya adalah titrasi. Tadi yang sisa adalah HCl, sifatnya asam. Jadi sisa dari HCl yang tidak bereaksi dengan amonia yang dihasilkan di dalam destilat akan dititrasi kembali dengan larutan yang sifatnya basah. Ya, misalnya di sini adalah NaOH, titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna indikator. Kemudian kita catat berapa volumenya. Nah, kemudian biasanya kita juga melakukan titrasi pada belangko. Ya, pada belangko. Nah, belangko di sini maksudnya apa ya? Karena tadi kita punya HCl 0,1 normal 50 mili ya. Belangko berarti yang tidak bereaksi dengan destilat. Kita lakukan juga titrasi dengan NaOH. Kita catat volumenya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar dari alat destilasi Kildal. Ada juga yang mikro Kildal ya. Ini labunya, ya labunya. Kemudian ini yang sendiri, ini yang alat destilasi yang nanti bisa disambungkan di sini. Ini yang secara simultan, jadi destruksi sekaligus kemudian didestilasi. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya sama prinsipnya, yang berbeda adalah jenis asamnya ya. Jadi ini sama, sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam labu yang berisi asam sulfat. Ya, ini katalisnya, kemudian dilakukan destruksi sampai dengan sampelnya ini hancur dan ini jernih ya. Nah, kemudian didestilasi ya, destilasi. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi yang pertama hasil destilasinya amoniaknya bereaksi dengan HCl, maka di sini bisa menggunakan asam lain yaitu misalnya asam borat. Hanya kita cari indikatornya apa yang sesuai ya. Kalau tadi indikator PP antara amoniak dengan HCl. Nah, di sini ini menggunakan asam borat. Nah, kemudian setelah didestilasi tidak menetes lagi, kita tunggu dingin baru kemudian kita lakukan titrasi. Tentu saja karena ini asam, maka lawannya juga harusnya dia basah ya. Basah yang bisa macam-macam ya, bisa NaOH, bisa KOH. Kemudian juga sama kita lakukan dengan belangko. Nah, kalau kita lihat keuntungan dari Kildal, jadi Kildal ini merupakan metode universal yang bisa diterapkan untuk semua sampel. Baik sampel itu makanan, bahkan juga bisa dilakukan untuk yang non-food. Ya, jadi yang dia memang tujuannya mengukur konsentrasi atom N. Presisinya cukup tinggi dan reproducible-nya juga baik. Kalau diulang berkali-kali ini keterulangnya dia juga baik.
Ya, ini adalah keuntungan. Namun kerugiannya di sini adalah metode Kjeldahl tidak memberikan kadar pengukuran protein sesungguhnya. Nah, karena semua dikenali oleh Kjeldahl, ya protein, asam amino, misalnya ada urea, atau bahkan misalnya ada amonia yang ada pada sampel tadi. Ya. Kemudian jenis protein berbeda memerlukan faktor koreksi yang berbeda. Jadi pada Kjeldahl tadi untuk menghitung kadar protein itu dikalikan dengan suatu faktor, ya secara umum adalah 6,25. Namun ada juga beberapa protein yang spesifik, kalau sampelnya daun-daunan faktor pengalinya tidak 6,25, ya karena pada daun itu banyak senyawa N yang non protein, misalnya urea dan sebagainya, ya. Kemudian memang kita menggunakan ketika melakukan destruksi menggunakan asam kuat, ya. Jadi harus hati-hati supaya tidak terjadi bumping, ya, overheat dan bumping, ya. Kemudian ini prosesnya memang dia membutuhkan waktu, ya, karena pertama destruksi, harus destilasi, tahapan terakhirnya baru titrasi. Gitu. Nah, kemudian ini metode Dumas. Ini metode Dumas ini jadi ini juga metode yang sudah lama dengan alat khusus, ya, yang dilengkapi dengan semacam detektor gas begitu, ya. Nah, jadi sampel di sini dipanaskan dengan adanya oksigen begitu, ya. Jadi oksigennya dia memang digunakan untuk ya jadi pemanasan. Nah, ketika dipanaskan beberapa senyawa mengalami dekomposisi. Ya, jadi semua senyawa kalau dipanaskan itu kan ikatan kimianya itu kan rusak, ya, rusak lepas. Habis rusak tadi dia membentuk senyawa-senyawa ataupun bahkan sampai dengan unsur yang lebih kecil. Nah, dengan dipanaskan pada suhu tinggi, maka sampel-sampel organik akan melepas CO2, H2O maupun N2. Nah, gas ini tadi nanti akan dilewatkan pada suatu kolom yang mempunyai adsorben. Nah, gas dari nitrogen itu yang akan dikenali, ya, dikenali dengan suatu detektor yang mempunyai konduktivitas tertentu, konduktivitas termal. Kemudian dari situ N tadi bisa dihitung konsentrasinya dan dikonversi menjadi berapa kadar protein. Nah, alatnya tentu saja harus dikalibrasi terlebih dahulu, ya. Jadi misalnya sudah diketahui contohnya di sini kalibrasinya dengan senyawa yang kecil, ya, EDTA, di mana kadar N dari EDTA ini sudah diketahui karena ada rumusnya. Nah, kalau alat tadi membaca dengan tepat bahwa pada EDTA kadar N-nya itu 9,59, maka alat ini berarti sudah berjalan dengan baik. Ya. Kenapa? Karena yang diuji bukan senyawa secara langsung, tapi konduktivitas termal. Ya. Nah, keuntungannya memang metode Dumas cepat dengan jumlah sampel yang sedikit, ya nggak perlu berbagai tahap, tapi hanya running dalam satu tahap. Kemudian tidak menggunakan chemical, ya cukup minimalis chemicalnya, misalnya hanya untuk kalibrasi dan sebagainya. Kemudian bisa langsung karena waktunya singkat, dapat digunakan pada banyak sampel dan pengukurannya juga bisa semi otomatis, ya. Sampel sedikit-sedikit kemudian langsung bisa terkoneksi begitu, ya, dengan hasil yang setara dengan jumlah dari atom N, ya. Alat ini karena menggunakan suhu tinggi memang cost-nya relatif mahal. Kemudian sama dengan Kjeldahl tidak menjelaskan kadar protein yang sebenarnya karena semuanya yang menghasilkan N2 gas nitrogen itu dianggap dia protein. Jadi membutuhkan faktor koreksi. Kemudian ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan sampel yang ukurannya semi mikro, ya. Sebenarnya Kjeldahl juga. Jadi Kjeldahl juga ini kecuali ada yang mikro Kjeldahl masih memungkinkan, ya. Ini untuk Dumas karena yang ditangkap tuh gasnya. Jadi jumlah estimasi kadarnya harus yang cukup tinggi dengan jumlah sampel yang cukup, ya. Memang tidak harus banyak-banyak banget, tapi minimal dia cukup, ya. Nah, yang selanjutnya adalah metode Biuret. Ya, metode Biuret ini selain digunakan untuk analisis kualitatif juga kuantitatif, ya. Tentu saja kalau kuantitatif dengan spektrofotometri harus ada standar dari ini, ya, dari metode Biuret ini.
Ada standarnya, kemudian hasilnya bisa diinterpolasi, ya. Nah, sebagai standarnya biasanya digunakan BSA, bovine serum albumin. Ini kenapa? Karena kelarutannya dia sempurna pada pelarut air dan bisa bereaksi dengan cepat, dengan baik. Jadi meskipun protein yang ada pada makanan itu kan bermacam-macam, nggak selalu albumin kan? Jadi bermacam-macam jenisnya, tetapi untuk total protein ini boleh menggunakan standar BSA tadi itu dengan berbagai apa ya alasan ya. Salah satunya adalah ini masih relevan, kelarutannya dia tinggi dan berat molekul untuk jenis protein terlarut tidak berbeda jauh dengan albumin gitu ya. Nah, ini adalah alatnya ya dengan spektrofotometrik ya. Jadi memang harus di prinsip spektrofotometrik itu memang harus dikenali ya, harus tahu ya, harus paham karena nanti kita akan terus menggunakannya untuk berbagai metode analisis kimia ya. Kemudian metode Lowry ini juga ada dua reagen, Lowry A dan Lowry B. Jadi pada prinsipnya jika ada protein yang mengandung beberapa jenis asam amino ya, terutama di sini tirosin, triptofan, fenilalanin akan bereaksi dengan Lowry A. Kemudian terjadi proses redox begitu ya, karena ada fosfomolibdat akan menghasilkan molibdenum. Kemudian baru berwarna biru. Kemudian tambahkan dengan Lowry B. Ini isinya ya CuSO4, natrium karbonat, NaOH, kalium, natrium tatrat. Nah, ketika tambahkan dengan Lowry B ini molibdenum akan menghasilkan warna yang lebih stabil dan kuat dan bisa diuji atau dianalisis pada panjang gelombangnya ya. Ini metode ini relatif dia lebih sensitif ya, bisa bekerja untuk konsentrasi rendah dibandingkan metode Biuret. Nah, ini keuntungannya memang tadi ya bisa untuk sampel dengan kadar protein yang konsentrasinya rendah ya. Namun di sini ada beberapa kelemahan. Ini nggak hanya kelemahannya Lowry tapi semua metode UV ya. Sampel harus jernih, dia harus encer, tidak boleh ada keruh dan endapan karena akan mengganggu analisisnya. Jadi jika sampelnya dia keruh maka harus dilakukan preparasi terlebih dahulu agar sampelnya tadi dia bisa menjadi jernih karena itu mengganggu pengukuran dengan spektro. Nah, terkadang sulit secara kuantitatif mengekstraksi protein dari jenis makanan tertentu. Misalnya adalah protein-protein yang sudah diproses ya, atau sudah denaturasi begitu. Maka diperlukan juga preparasi yang tepat bagaimana supaya bisa mengekstraksi protein. Serapan tergantung pada jenis protein, betul ya, karena memang protein itu susunannya dia asam aminonya beda-beda, memang ada kemungkinan ya bahwa absorbensinya tadi ini ada tidak selalu sesuai dengan standar ya. Kemudian yang berikutnya titrasi formol ya, prinsipnya titrasi formol ini tentu saja untuk golongan-golongan protein yang larut dengan air ya. Nah, jadi protein tadi dihidrolisis menjadi asam amino karena dia asam amino dia bersifat asam, bisa bereaksi dengan basa, akan membentuk dimetilol. Dimetilol ini yang kemudian dilakukan titrasi lanjut ya dengan NaOH untuk mengetahui kadarnya ya. Indikatornya di sini PP, jadi ini teknisnya. Titik akhir titrasi ditandai saat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang artinya dia sudah kondisi basah ya. Dan diamati paling tidak selama 30 detik warnanya masih bertahan. Titrasi formol baik digunakan untuk evaluasi proses terjadinya pemecahan protein. Ya, ini juga bisa, metode ini digunakan sebagai quality control. Kemudian proses hidrolisis protein ditandai dengan meningkatnya titrasi formol, volume ininya, penitran ya. Jadi ini asam amino ditambahkan NaOH pada pH netral, kemudian tambahkan dengan formalin akan menghasilkan dimetilol, di mana dimetilol ini apabila tadi titrasi dilanjutkan ya dengan NaOH, maka di sini kemudian yang bisa diamati ya.
Ini kondisinya ya, jadi kondisi dari titrasi formol ya. Nah, kita sekarang ke beberapa contoh, ya ini saya ambil dari beberapa penelitian atau jurnal begitu ya, yang menguji kadar protein. Jadi pasti ada pertanyaan ya, kenapa dilakukan penelitian ini, urgensinya apa? Jadi ini peneliti ini mencoba membuat yogurt dari campuran susu sapi dan susu ubi jalar ungu. Dia punya waktu fermentasi 24 jam. Metode yang digunakan adalah semi mikrokildal ya. Jadi kan ini ke orang biasanya adalah orang hasil peternakan atau pertanian ya. Jadi membuat yogurt. Yogurt basicnya biasanya adalah dari susu sapi yang kemudian diberikan dengan starter atau mikroba baik. Namun bagaimana jika ditambahkan dengan susu dari ubi ungu ya. Jadi ekstraknya begitu dari ubi ungu yang kemudian dimasak ya. Kita tahu mungkin kalau susu sumber protein, kalau ubi jalar ya sumber karbohidrat dan karena dia punya warna yang khas, tidak hanya karbohidrat tapi juga mengandung beberapa jenis metabolit sekunder, misalnya golongan-golongan antosianin yang nanti akan berperan pada berbagai ini ya, untuk beberapa alasan kesehatan ya. Ini pembuatannya kemudian diberikan dengan starter, kemudian difermentasi, hasil fermentasinya kemudian bisa dipanen dan dianalisis. Ini metodenya kalau kita lihat hampir sama sih dengan keldal karena dia hanya mikro keldal, alatnya aja yang kecil. Jadi sampel ditimbang, kemudian tambahkan dengan asam sulfat dan katalisnya ya, destruksi kemudian sampai dia jernih dan ini distilasi ya. Dari distilasi hasilnya amonia tadi ditampung pada air lembair yang sudah ada HCl-nya, kemudian dicatat volumenya dan kelebihan dari HCl tadi dititrasi dengan larutan NaOH standar ya. Ini perhitungannya ya, ini hasil ya. Jadi di sini adalah sampel ujinya yaitu yogurt ya, yogurt dari ubi jalar yang di sini pure dari susu sapi, sedangkan ini ada beberapa komposisi ya, komposisi. Nah, ini lihat kadar proteinnya tetap biar bagaimanapun yang paling tinggi adalah yang berasal dari susu sapi tanpa dicampur dengan ubi jalar. Nah, di sini bisa kemudian campuran ini kira-kira yang sesuai ini yang mana ya. Jadi yang disukai konsumen memberikan sumber tidak hanya protein, mungkin juga probiotik, mungkin juga antioksidan dan sebagainya. Tuh. Oke, saya kira itu ya untuk protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.